Sinabung kembali meletus, ribuan warga diungsikan. Di persidangan terungkap, mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak memesan mobil seharga 1,2 miliar rupiah. Tertibkan parkir liar, Pemda DKI bukan hanya cabut pentil, juga akan cabut plat nomor hingga menyita kendaraan. Selamat petang, saudara. Kasus kecelakaan maut yang melibatkan putra Ahmad Dhani AKJ alias Dul dilimpahkan ke Kejaksaan. Kami ajak Anda menyaksikan liputan petang selengkapnya. Saya Joy Astro. Saudara, ribuan warga sekitar Gunung Sinabung, Tanah Karo, Sumatera Utara kembali dievakuasi ke tempat pengungsian. Sebelumnya Gunung Sinabung kembali meletus dan mengeluarkan awan panas. Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara sejak hari Minggu kemarin kembali meletus disertai luncuran awan panas dan pasir berwarna merah. Untuk menghindari jatuhnya korban, hari ini ribuan warga desa di sekitar Sinabung kembali dievakuasi Pemda Tanah Karo, dibantu anggota TNI dan Polri ke sejumlah gereja di Kebanjahe yang dijadikan lokasi pengungsian. Sekitar 1.500 warga kini sudah berada di pengungsian. Itulah, setelah itulah nggak berhenti sampai kami kemarin. Oh, diinstruksikan tadi. Diinstruksikan, dijemput memang pakai mobil tentara. Warga diminta tetap waspada dan selalu memakai masker untuk menghindari debu vulkanik gunung berapi Sinabung. Doni Berangin-Rangin melaporkan dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Saudara, 2 korban selamat kecelakaan helikopter Mi-17 diterbangkan ke Semarang dan Jakarta untuk mendapatkan perawatan. Sementara jenazah 12 korban yang berhasil dievakuasi masih belum bisa diidentifikasi. 2 korban selamat dalam kecelakaan helikopter Mi-17 yang jatuh di Malinau, Kalimantan Utara, Sertu Joko dan Prakasi Durian, dibawa ke Bandara Juanda untuk diterbangkan menuju Semarang, Jawa Tengah dan Jakarta. Kedua korban yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Tarakan dipindahkan untuk mendapat perawatan lebih baik. Sementara upaya identifikasi 12 korban tewas yang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Tarakan terus dilakukan. Tim dokter meminta keterangan keluarga untuk mengenali para korban. Di Goa, Sulawesi Selatan, suasana duka menyelimuti keluarga Letu CPN Agung Budiarjo. Keluarga berharap jenazah korban bisa segera dipulangkan untuk dimakamkan di kampung halaman. Rencananya keluarga akan melakukan tes DNA untuk dicocokkan dengan jenazah para korban. Dari pagi sebenarnya menunggu. Kami butuh kepastian kapan dipulangkan. Cuma itu supaya tidak simpang siur beritanya. Dari hasil investigasi sementara, menurut Kasat Jenderal TNI Budiman, kecelakaan helikopter Mi-17 terjadi disebabkan oleh tiupan angin kuat yang mengenai baling-baling. Akibatnya helikopter tidak seimbang dan mengenai pohon saat akan menuju lokasi pendaratan. Tim Liputan 6 melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Para siswa Sekolah Menengah Negeri Pertanian di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat menggelar sholat goib di dalam suasana duka mendalam, mendoakan 4 rekan mereka yang tewas tenggelam saat menghindari tawuran. 2 pelajar lainnya kini masih hilang. Para siswa larut dalam khusyuk dan sedih melaksanakan sholat goib di Masjid SMK Negeri Pertanian Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Sholat diadakan untuk mendoakan para rekan yang menjadi korban tewas akibat tawuran pelajar. Sebelumnya upacara bendera hari Senin berlangsung dalam suasana berbeda. Guru-guru mengabsen satu persatu siswa yang hadir di lapangan upacara. Kapolsek Cibadak AKP Jajang Triana yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat Kapolres Sukabumi, berharap para siswa menjaga sekolahnya dari perbuatan yang dapat merugikan siswa, sekolah maupun orang tua. Usai upacara bendera, beberapa siswa tampak menangis histeris. Orang yang sudah mencelakakan teman saya, rekan saya, semoga dapat ditemui, semoga dapat balasannya. Yang itu dihapus aja. Ini bisa Setidaknya 4 nyawa pelajar SMK Negeri Pertanian Cibadak, Sukabumi melayang setelah terjun ke Sungai Cimahi menghindari serangan pelajar lain.
warga bersama TNI meneruskan pencarian karena 2 siswa dilaporkan masih hilang. Selain 4 pelajar tewas dan 2 hilang, 2 pelajar lainnya dirawat di rumah sakit akibat luka-luka. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Untuk kesekian kalinya, Saudara, Wali Kota Tangerang Selatan yang juga istri dari Tubagus, Hairi Wardana, tersangka kasus suap mantan Ketua MK, menyempatkan diri membesuk sang suami di sel tahanan KPK. Kunjungan ini, Saudara, hanya selang sehari pasca pemakaman kakak ipar tersangka yang juga suami Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia. Kepada para jurnalis di KPK, Airin menyatakan memahami alasan penyidik KPK yang tidak mengizinkan suaminya menghadiri pemakaman sang kakak ipar. Faktor keamanan menjadi pertimbangan utama penyidik KPK. Namun Airin enggan menjawab pertanyaan para jurnalis seputar kasus pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan yang kini tengah disentuh KPK. Kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan ini tercium penyidik saat menggeledah kantor tersangka Wawan. Sejumlah dokumen yang disita di kantor PT Bali Pasifik milik Wawan mengindikasikan banyak hal tidak wajar dari proses tender hingga penelusuran beberapa perusahaan yang ternyata fiktif. Begitu pula dengan pedangdut Safety Sanustika yang tidak pernah melewatkan jam kunjungan tahanan di rutan KPK dengan menggendong buah hati hasil pernikahan dengan terpidana Ahmad Fatona. Safety membesuk sang suami. Memang meski telah divonis Majelis Hakim PN Tipikor, Ahmad Fatona masih menghuni rutan KPK. Pekan lalu Majelis Hakim PN Tipikor menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Ahmad Fatona dinyatakan terbukti menerima suap 1,3 miliar rupiah untuk pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang. Ya, Saudara, Ridwan Hakim, putra dari Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, kembali bersaksi bagi terdakwa suap impor daging sapi Lutfi Hasan Ishak. Terungkap kesepakatan suap sebesar 40 miliar rupiah dan aksi Lutfi memesan mobil mewah seharga 1,2 miliar rupiah. Ridwan juga mengungkap identitas dari Bunda Putri. Pengadilan Tipikor Jakarta kembali memeriksa secara maraton sejumlah saksi bagi terdakwa suap impor daging sapi Lutfi Hasan Ishak. Dari 17 saksi yang dijadwalkan, hanya 8 yang hadir. Salah satunya Ridwan Hakim, anak Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Sekjen DPR, notaris, serta pegawai dealer mobil. Kedua istri Lutfi urung bersaksi di pengadilan. Sejumlah fakta menarik terkuak. Ridwan mengakui sosok Bunda Putri adalah istri Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Kesatuan engkau nggak mungkin lah ya juga. Tapi udah nyampe kok 40 ditenteng langsung sama ibuku. Ungkapannya dengan Ahmad Fatona diputar. Ridwan mengelak ditanya seputar uang 40 miliar rupiah untuk ayahnya Hilmi Aminuddin, walau rekaman percakapannya dengan Ahmad Fatona diputar di pengadilan. Di telepon saudara Fatona pernah menyinggung angka 40. Dia bilang sudah bebas. Saya juga kurang paham Pak maksudnya apa. Fakta lain juga terungkap, Lutfi Hasan pernah memesan mobil mewah seharga 1,2 miliar rupiah serta tanah dan sejumlah aset lain. Padahal menurut Sekjen DPR, dengan gajinya sebagai anggota DPR yang tidak memiliki usaha lain, pembelian aset-aset itu mustahil dilakukan. Mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak didakwa menerima suap 1,3 miliar rupiah dari PT Indoguna Utama untuk menambah kuota impor sapi. Desa Pridini dan Anto Santo melaporkan dari Jakarta. Kasus Hambalang terus bergulir, Saudara. Pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga Joko Pekik diperiksa sebagai saksi untuk mantan Menpora Andi Malarangan. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Joko Pekik memenuhi panggilan KPK. Ia dimintai keterangan untuk mantan Menpora Andi Malarangan yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi proyek Hambalang. Joko ditanya seputar proyek pusat pelatihan atlet dan sekolah serta keterkaitan proyek itu dengan Andi Malarangeng. Namun dia mengaku tidak tahu menau awal mula dicanangkannya proyek Hambalang. Dalam dugaan korupsi Hambalang, BPK memperkirakan negara dirugikan sebesar 463 miliar rupiah. Selain Andi Malarangeng, kasus ini juga menyeret mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang hingga kini belum ditahan. Ya, Saudara, Anda masih parkir di badan jalan. Hati-hati, Saudara, Pemda DKI kini juga akan mencabut plat nomor hingga menyita kendaraan. Tetaplah bersama kami.